Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat malam. Hari ini kita akan kuliah lewat YouTube saja ya, tentang mata kuliah antropologi pada pertemuan pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan akan berikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi. Amin. Yang kedua, teman-teman kita yang tidak bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan dengan doa kita, teman kita yang kesulitan, sakit dan sebagainya itu kita doakan mudah-mudahan ditolong oleh Tuhan dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Jadi silakan teman-teman adik-adik yang saya hormati absen di grup WA ini, dan memang nanti UTS kita akan take home ya sekitar bulan Mei nanti. Jadi dikerjakan di rumah, kemampuan analisisnya saja yang kita teliti, yang kita nilai, kita evaluasi untuk menambah kredit penilaian dari mata kuliah ini. Selain absensi, ada UTS, ada juga penugasan dan juga ada UAS gitu ya. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kuliah dari ini saya akan menyampaikan studi antropologi dalam konteks bagaimana agama juga menjadi kajian dari studi antropologi. Seperti kita ketahui, dalam konteks antropologi ini agama menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, para antropolog yang mengkaji masalah agama ini melihat agama sebagai bagian dari produk kebudayaan di masyarakat ya, terutama perilaku religiusnya. Dan yang menarik dari pandangan ini adalah pandangan dari Emil Durkheim yang melihat aspek-aspek agama dari sisi dimensi sosiologis dan antropologis dari masyarakat. Emil Durkheim sendiri adalah seorang ilmuwan Prancis yang meneliti secara antropologis kehidupan keagamaan di suku aborigin Australia pada zaman-zaman kolonial. Lalu dia menulis bukunya yang sangat terkenal dari hasil penelitiannya itu, yaitu The Elementary Form of Religious Life, bentuk-bentuk dasar kehidupan keagamaan di masyarakat. Dari buku ini kita bisa mengetahui bahwa buku yang sangat penting ditinjau dari aspek antropologi ini dan juga sosiologi ini menjadi master di base ya di dunia sosiologi agama khususnya, terutama dalam mengkaji agama dalam kehidupan sosial. Nah, dari sudut pandang antropologinya, bahwa Emil Durkheim membagi dunia sosial ini, dunia masyarakat kita ini, dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang sakral dengan wilayah yang profan, wilayah yang sekuler dengan wilayah yang suci gitu ya. Dunia sosial selalu terbagi ke dalam dua wilayah itu. Wilayah yang suci menyangkut wilayah yang ilahi, yang sakral, yang kudus, yang misterius, yang adikodrati gitu ya, yang kemudian melahirkan definisi-definisi tentang agama ini, tentang yang suci ini. Sementara wilayah yang profan itu wilayah yang sekuler, yang duniawi, yang tersentuh, yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi dunia sosial kita itu terbagi menjadi dua wilayah, wilayah yang suci dengan wilayah yang profan gitu ya. Kalau dilihat dari pikirannya Emil Durkheim, dia mengikuti gurunya Mircea Eliade dari Prancis juga, yang membagi yang suci dengan yang sakral, hanya dia pada konsep filosofinya saja, tidak sampai kepada penelitian-penelitian antropologis. Durkheim ini mencoba melakukan penelitian secara antropologis, di mana di wilayah yang suci dari dunia sosial ini melahirkan agama yang kata dia berasal dari dunia totem, yaitu benda-benda hidup maupun benda-benda yang tidak hidup yang dipercaya oleh masyarakat setempat pada suku aborigin ini, yang mengandung kesucian atau mengandung kekuatan keramat atau kekuatan adikodrati, yang kemudian dipercaya oleh masyarakat tersebut bahwa benda itu harus dihormati dan dimiliki bersama, dipercayai bersama. Dari totem yang dipandang sakral ini lalu kemudian melahirkan pemahaman bahwa totem-totem ini mengandung 3 unsur penting. Yang pertama adalah 1 unsur kepercayaan.
Dari yang sakral ini melahirkan unsur kepercayaan yang kemudian disebut dengan sistem teologia atau sistem keimanan atau sistem kepercayaan dalam pandangan antropologi yang memandang bahwa totem ini punya kekuatan ilahi seperti apa, batu, pohon atau burung kanguru atau gunung dan sebagainya itu ya, yang kemudian melahirkan sistem kepercayaan. Dan kepercayaan itu menjadi kredo atau keimanan bagi sekelompok masyarakat yang memelihara totem itu. Lalu unsur kedua untuk memelihara sistem keimanan, unsur totem ini yang dipelihara terus menerus ini, maka diberlakukan sistem ritual. Jadi melahirkan sistem ritual atau sistem peribadatan yang dipakai untuk memelihara sistem keimanan itu, sistem ritual itu, sistem kepercayaan itu ya. Peribadatan dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk sembahyang, pemujaan, kultisme dan sebagainya itu. Lalu melahirkan ritual yang spesifik yang dimiliki oleh sekelompok suku itu untuk memelihara sistem kepercayaan itu. Ya. Jadi kalau di dalam agama Samawi misalnya di Islam ada Ka'bah atau di Kristen ada salib yang ditotemkan itu, atau di agama Hindu ada Siddhartha Gautama arcanya itu yang jadi totem dan sebagainya itu. Tapi penelitian Durkheim ini pada penelitian agama primitif gitu ya. Namun dari penelitian agama primitif ini dia mengatakan bahwa semua agama mengandung unsur itu dan semua masyarakat baik yang primitif maupun yang modern membutuhkan agama karena dua unsur yang utama itu ya. Dari dua unsur yang utama itu lalu lahirlah masyarakat atau kelompok sosial atau jemaat atau jamaah atau komunitas gitu ya. Jadi dari totem itu yang melahirkan sistem kepercayaan, lalu sistem kepercayaan ini melahirkan sistem ritual, dan sistem ritual yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mempertahankan sistem kepercayaan agar tidak punah itu, maka membentuk sebuah society, kelompok sosial atau komunitas gitu ya, sebuah kelompok. Maka lahirlah sebuah masyarakat. Maka oleh Durkheim agama itu lahir dari masyarakat, suku-suku terutama suku-suku primitif. Tapi teorinya dia di suku-suku primitif ini lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa di masyarakat modern aja juga membutuhkan agama. Yang menurut para ilmuwan barat di masyarakat modern itu agama sudah nggak dibutuhkan. Ternyata dari penelitian ini Durkheim menegaskan bahwa agama masih dibutuhkan walaupun masyarakat itu sudah modern itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa masing-masing agama punya sistem kepercayaan yang berbeda-beda, itu membuat kita harus menghormati agama lain. Itu pandangan Durkheim yang sisi positifnya, bahwa pandangan Durkheim ini menjelaskan kepada kita bahwa masing-masing kelompok itu punya sistem kepercayaan yang berbeda-beda, dan kita mau tidak mau harus toleran dan menghormati hal-hal yang suci di dalam suatu kelompok masyarakat itu. Itu sisi positifnya ya. Lalu yang ketiga, bahwa Durkheim berusaha membalikkan paradigma bahwa tidak semua yang hebat itu agama samawi, agama ardi. Kalau di dalam tinjauan Islam ada agama wahyu, agama non wahyu ya. Agama samawi, agama ardi, agama langit, agama bumi itu ternyata walaupun terjadi perbedaan tajam, bahwa yang satu turun dari langit, yang satu wahyu, yang satu tidak wahyu, turun di bumi, tetapi di situ ada titik temunya, bahwa Durkheim menjelaskan bahwa agama itu walaupun agama langit maupun agama bumi, samawi atau ardi, itu mengandung unsur kepercayaan yang suci. Titik temunya pada yang suci. Agama langit juga mengajarkan bahwa wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada para nabi itu juga sesuatu yang suci, ajaran suci, yang sakral, yang adikodrati, yang keramat, yang tidak tersentuh oleh nalar kita, yang membuat kita harus percaya begitu saja untuk meyakininya itu. Dari situ kita bisa tahu bahwa penelitian Emil Durkheim ini memberikan sumbangan yang besar bagi antropologi agama, terutama menjadi kajian yang penting dari kajian studi antropologi mengenai agama suku-suku di dunia ini, terutama suku aborigin, mungkin juga suku-suku di Nusantara. Karena itu kita tidak heran kenapa di Indonesia ini, di Nusantara ini,
ada banyak agama-agama suku, selain juga agama-agama resmi yang didatangkan dari luar negeri, ada agama-agama asing yang kemudian menjadi agama nasional di Indonesia ini. Dari 6 agama asing itu menjadi agama nasional. Di samping juga ada agama-agama lokal yang merupakan agama suku yang hidup di Nusantara ini. Agama lokal dengan agama nasional ini punya titik temu bahwa mereka semuanya dari kelompok-kelompok sosial ini mempercayai sesuatu kekuatan suci yang disebut totem yang mengandung 3 unsur yang bersama, yaitu unsur kepercayaan, lalu unsur ritual, lalu kemudian unsur society, jemaah ini yang terbentuk dari sistem ritual dan sistem kepercayaan ini. Lalu dari situ kita bisa mengetahui bahwa agama ini punya fungsi sosial dan antropologis, itu sebagai perekat sosial di masyarakat. Jadi dari simbol totem inilah masyarakat bisa dipersatukan, terintegrasi, memiliki solidaritas yang tinggi untuk menghormati totem-totem itu yang menjadi sistem kepercayaan dan sistem ritualnya itu. Sehingga masyarakat tidak mudah terpecah belah kalau kata dia, mengalami anomali akibat dari solidaritas sosial kelompok yang dibentuk oleh totem itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi ini uraian yang singkat dan sederhana, mudah-mudahan mudah dicerna. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kurang bisa dipahami atau saling tukar ide, kita silakan kepada teman-teman untuk kontak-kontak dengan saya atau di grup ini kita saling informasi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.